Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Fia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat belajar ya, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai indahnya berpuisi. Siapkan alat tulis kalian ya, agar dapat mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan di skip juga ya videonya, karena nanti akan ada latihan yang harus kalian kerjakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mengetahui pengertian teks puisi, kemudian siswa menjelaskan unsur-unsur teks puisi, kemudian siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pembentuk teks puisi. Nah, baiklah, kita mulai materinya ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar atau membaca sebuah puisi? Jika belum, mari kita baca puisi Hujan Bulan Juni bersama-sama. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi Hujan Bulan Juni ini merupakan karya dari Sapardi Djoko Darmono. Sapardi Djoko Darmono merupakan salah satu penyair Indonesia yang karya-karyanya luar biasa. Puisi ini pun pernah diangkat ke film layar lebar Indonesia. Kita akan mengenal atau belajar lebih jauh mengenai konsep dasar dari teks puisi, mulai dari definisi, ciri-ciri puisi, jenis puisi, serta menganalisis makna dari puisi. Apa itu puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Ya, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah teks puisi. Misalnya, ketika kamu sedang jatuh cinta, kemudian sedang merayu seorang perempuan, dan tanpa sadar kamu menulis atau mengucapkan kata-kata romantis kepada dia. Tandanya kamu telah berhasil membuat sebuah puisi. Kata-kata romantis itu tercipta karena adanya dorongan, perasaan yang kamu rasakan. Itulah sebabnya puisi itu sendiri berkaitan dengan perasaan seseorang. Jadi, bisa dipahami ya sampai di sini tentang definisi dari puisi. Ciri-ciri dari puisi yang pertama yaitu 1. Menggunakan bahasa yang padat. 2. Memperhatikan diksi. Yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif.
Yang keempat, mempunyai rima. Yang kelima, mempunyai irama. Dan yang terakhir, memperhatikan bentuk tipografi. Unsur-unsur dari puisi yang pertama yaitu majas dan irama. Yang kedua, kata konotasi. Yang ketiga, kata berlambang. Dan yang keempat, pengimajian atau imajinasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu majas dan irama. Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan atau gaya bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Contohnya, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Nah, majas atau gaya bahasa yang digunakannya ini merupakan majas personifikasi, yaitu menganggap benda-benda tidak bernyawa seolah-olah hidup atau memiliki sifat seperti manusia. Seperti laut yang diibaratkan hidup seakan-akan bisa menatap. Majas ini banyak jenisnya ya, selain personifikasi, diantaranya ada juga majas hiperbola, metafora, alegori, ironi, oksimoron, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui mengenai majas-majas lainnya, kalian dapat melihat di video pembelajaran mengenai majas ya. Selanjutnya, yaitu irama atau musikalitas. Adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Tentunya dalam puisi yang huruf vokalnya itu berakhiran sama seperti a semua atau i semua. Yang kedua yaitu kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kita lihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan kata-kata yang tadi ada di puisi Hujan Bulan Juni ya. Contohnya yang paling umum adalah yang nomor 4, ada jejak-jejak kaki. Kalau kita lihat atau kita telusuri bahwa makna dari jejak kaki, makna dasarnya adalah berupa tapak kaki kan? Akan tetapi dalam sebuah puisi, makna itu sudah merupakan makna konotasi, yaitu makna tambahan yang berarti jejak kaki ini berarti pengalaman hidup. Contoh lainnya adalah jalan. Kalau kita melihat secara umum, jalan itu makna dasarnya tempat untuk melintas. Akan tetapi di dalam puisi bermakna konotasi, yaitu maknanya alur kehidupan. Jadi seperti menggambarkan alur kehidupan seseorang. Selanjutnya yang ketiga yaitu kata berlambang. Kata-kata berlambang adalah kata yang menjadi simbol bagi maksud tertentu. Simbol ini bisa berupa gambar, warna, namun bisa juga berupa kata-kata. Contohnya senja yang hilang, yang mensimbolkan bahwa ada perasaan sedih, tapi juga kehilangan. Contoh lain yaitu mendung, yang menggambarkan bahwa perasaan penyairnya sedang sedih. Selanjutnya yang keempat yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Tentunya di dalam puisi, kata-kata yang disusun merupakan kata-kata imajinasi atau perasaan dari si penyairnya. Hal ini bertujuan agar pembaca seolah-olah bisa merasakan atau juga sesuatu yang diungkapkan oleh penyair, sehingga apa yang kita bacakan pada puisi tersebut bisa masuk ke pembacanya. Nah, kalian coba lihat ya puisi doa ini.
Di sini ada kata sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, menyejuk badan. Kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Kemudian ada gelaku rayu, membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis puisi. Jenis puisi yang pertama yaitu puisi naratif, kemudian puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif merupakan puisi yang isinya berupa ungkapan penyair dalam bentuk cerita atau penjelasan. Terdapat dua jenis dalam puisi naratif, yaitu puisi balada adalah puisi yang berisi cerita mengenai orang hebat, perkasa, atau tokoh yang dipuja-puja. Kemudian ada puisi romansa. Puisi romansa adalah puisi yang berisi kisah percintaan, perkelahian, hingga petualangan yang disajikan dengan gaya bahasa yang romantik. Selanjutnya yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang isinya berupa ungkapan batin individu penyair, yang isinya bisa berupa gagasan, pengalaman, serta suasana batin yang ada dalam diri dan sekitarnya. Puisi lirik terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu puisi elegi, puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari penyairnya. Kemudian puisi serenada, puisi yang berisi sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kemudian yang ketiga puisi ode, puisi yang berisi pujaan terhadap sesuatu hal, seseorang, atau suatu keadaan. Yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang isinya berupa pemberian kesan penyair terhadap suatu objek yang ia angkat dalam puisi. Dua jenis puisi deskriptif yang biasa dibuat yaitu puisi satire dan puisi kritik sosial. Puisi satire, puisi yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan penyair mengenai suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan sesuatu yang sebaliknya. Puisi kritik sosial yaitu puisi yang menyatakan rasa tidak senang terhadap seseorang atau keadaan dengan cara membeberkan hal yang rusak pada objek yang diangkat dalam puisi. Oke anak-anakku semuanya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai puisi. Materi untuk pertemuan selanjutnya masih mengenai puisi ya, yaitu bagaimana menulis dan membacakan puisi dengan baik. Tetap semangat belajarnya ya, dan jaga kesehatan juga. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.